Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rivo Ferdiansyah di Titik Temu. Kali ini Titik Temu berada di kantor PGRI Kabupaten Karawang. Kita sudah langsung bertemu dengan Ketua PGRI yaitu Pak Uyat. Kita akan ngobrol-ngobrol, diskusi karena dulu sempat ramai terkait PGRI dengan salah satu konten kreator yaitu Bro Ron. Kita akan ngobrol sebenarnya ada apa. Tetapi sebelum ke situ kita ngobrol dulu perjalanan PGRI sedikit. Pak Uyat itu siapa sih sebenarnya Pak Uyat itu? Oke, kita langsung saja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih waktunya Pak udah memberi kesempatan pada Titik Temu untuk berdialog, bahkan ini di kantor PGRI langsung Pak. Siap. Yang pertama sebelumnya Bapak sempat ramai Pak dengan salah satu konten kreator bahwa persoalan PIP dan akhirnya lapor ke Polres Karawang. Tapi jangan jawab dulu Pak, itu nanti saja. Oke. Saya ingin tahu sebenarnya siapa sebenarnya Pak Haji Uyat ya? Pak Haji Uyat itu siapa sih? Sedikit saja Pak, perjalanan Bapak itu akhirnya menjadi Ketua PGRI. Siap. Oh, terima kasih ya. Yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada tim tim Titik Temu ya, yang udah datang ke PGRI. Yang pertama saya berasal dari Jatisari Pak. Suatu kecamatan di ujung timur Kabupaten Karawang. Di sana saya ketika itu 2013-14 saya jadi ketua PGRI Jatisari. Kemudian ketika ada pemilihan di kabupaten, saya ikut pemilihan di kabupaten itu 2014. Alhamdulillah saya dapat di wakil ketua. Sehingga jabatan ketua PGRI Jatisari saya tinggalkan sesuai dengan ADART. Ya kita masuk ke jajaran kepengurusan PGRI Kabupaten Karawang. Kemudian setelah kita dua periode hampir 9 tahun kita jadi wakil ketua PGRI Kabupaten Karawang. Ini posisinya saya harus menggantikan pimpinan saya yaitu Pak Nandang karena dia mencalonkan diri untuk di Pileg ya di legislatif. Maka saya menggantikan beliau seperti itu. Berarti menggantikan ya? Menggantikan beliau Pak Nandang sebagai ketua PGRI, saya hari ini sebagai ketua PGRI Kabupaten Karawang. Sudah berapa lama Bapak menjadi ketua PGRI? Saya ketua PGRI baru 2 tahun. Nah, 2 tahun dengan sekarang. Enak nggak Pak jadi ketua PGRI? Ya, kalau dulu enak. Sebenarnya gini ya, kalau masalah tanggung jawab lebih besar. Karena kita istilahnya orang nomor 1 mungkin guru di Kabupaten Karawang. Segala sesuatu harus kita dalami, harus kita selesaikan suatu permasalahan yang ada teman-teman kita yang memang di beberapa kecamatan. Kalau sepertinya ketika kita jadi wakil ketua, kita jadi ketua yayasan, kita hanya memegang beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah PGRI. Artinya kita hanya paling istilahnya ada sesuatu permasalahan di sekolah seperti itu. Kalau sekarang Kabupaten Karawang, ketika ada suatu permasalahan di Kabupaten Karawang, maka kita harus hadir di sana seperti itu. Tugas fungsi utamanya apa Pak PGRI itu? Ya kita mau begini, sesuai ke PGRI kan berdasarkan kolektif kolegial. Artinya begini, ketika mau memutuskan suatu permasalahan itu harus berdasarkan musyawarah. Itu satu. Yang kedua yang namanya kolektif kolegialnya adalah kita dimanapun berada kita harus memperjuangkan anggota. Nasib anggota harus diperjuangkan. Ketika memang anggota perlu bantuan kita sebagai pengurus PGRI Kabupaten Karawang. Seperti itu. Apakah seluruh guru di Kabupaten Karawang itu tercatat sebagai anggota atau seperti apa? Nah, yang namanya guru dalam artian istilah tidak semuanya tercatat. Artinya istilah ada yang guru yang belum tercatat. Artinya gini, kita kan kepada iuran Pak. Iuran PGRI seperti itu. Nah sekarang anggota berdasarkan anggota nih anggota tercatat tapi istilahnya nggak signifikan semua guru yang kontrak tercatat belum masuk. Nanti kan kalau sudah dia jadi P3K ataupun istilahnya itu kan kaitannya dengan iuran seperti itu. Yang tercatat ada berapa guru Pak? Ini kita itu yang tercatat itu 10.000 guru. Tetapi anggota guru itu ya dari level TK, PAUD, SD, SMP, SMK itu hampir 40.000 guru di Kabupaten Karawang. Oke. 40.000 guru yang mudah-mudahan nanti ketika bertambahnya waktu dan sebagainya, ya mungkin mereka juga akan gabung dengan kita. Artinya istilahnya kan kembali kepada iuran Pak. Karena ketika memang yang 40.000 guru kemudian tercatat iuran dalam artian seperti itu, mudah-mudahan dia juga nanti juga akan tercatat seperti itu. Kita sedang pembenahan. Salah satu tugas PGRI apa Pak dalam untuk guru itu membina atau apa gitu? Kita pernah melakukan pembinaan ke tiap cabang. Ya, sepertinya
ADR terutama ya. Iya. ADR PGRI kan sekarang ADR 2020 beda lagi. Itu mengadakan pembinaan sesuai dengan tugasnya. Kita menugaskan koordinator korbid, koordinator bidang, yaitu tentang organisasi. Maka dia masuk ke kecamatan-kecamatan. Itu jadwalnya seperti itu. Maka alhamdulillah ketika pembentukan ranting juga kita juga sama seperti itu. Tugas kita adalah membina, melakukan pembinaan. Tetapi kita juga berkolaborasi dengan pemerintah. Dalam hari ini sebagai pembina kita adalah Kadis, kemudian juga Bupati kita, yaitu yang sekarang alhamdulillah dijabat oleh Pak Ep. Itu adalah pembina PGRI seperti itu. Oke, baik Pak. Oke, sekilas tentang PGRI, sekilas tentang Bapak sudah. Siap. Kita masuk ke ada rame-rame itu kenapa sebenarnya Pak? Nah ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya Pak. Rame-rame selama ini saya sendiri hanya melihat Bapak di media sosial. Siap. Itu mohon maaf Pak, waktu dilihat di media sosial sama aslinya ternyata lebih tebal aslinya kumisnya gitu. Pak, bisa ceritain Pak kronologisnya awal mulanya sebenarnya seperti apa sih akhirnya berujung pada laporan Bapak PGRI ya, PGRI terhadap konten kreator atas nama Bro Ron itu. Kronologi awalnya seperti apa sebenarnya? Oke, siap. Begini Pak, ketika kalau tidak salah itu Pak tanggal 10 Maret atau 10 Januari itu. Pokoknya tanggal 10. Ini ada viral di teman-teman semuanya bahwa kejadian di SMP Negeri 1 Kota Waluya itu kedatangan sahabat kita yang dari sana, yaitu Mr. Bro Ron ke sana. Kemudian beliau mungkin istilahnya karena gimana ya, logat dan sebagainya, maka viral lah istilahnya terus. Nah kami atau saya sendiri sebagai ketua PGRI Kabupaten Karawang banyak yang masuk ke kita Pak. Banyak yang masuk ke kita bahwa masuk laporan gitu ke kita. Gimana nih ketua PGRI Karawang kok diam saja? Itu anggotanya digituan dalam artian istilahnya dimencak-mencak lah, dalam artian istilahnya dibilangnya yang memang istilahnya untuk adat Sunda Karawang kalau di situ kan perasaannya nggak enak ya seperti itu. Apalagi orang baru dia ya seperti itu. Nah kemudian saya juga bingung juga. Ketika masukan dari teman-teman di berbagai kecamatan ke PGRI kok diam saja, nggak bergerak. Saya juga kan harus ada yang katakanlah koordinasi. Artinya ada desakan para guru ya? Desakan semua guru Kabupaten Karawang seperti itu. Ya, kemudian ya saya juga koordinasi dengan Kadis Pak Kadis, ya Kadis Tipora Kabupaten Karawang. Ya, Pak siapa namanya? Ya itu Pak Haji Cecep Mulyawan. Dia mengatakan begini Pak ke kita, Pak Ketua, ya tolong investigasi ataupun tingali lah SMP 1 Kota Waluya. Ya dia merintahkan kayak begitu Pak, cuma ningali doang. Ya ningali kan kita juga nanti laporan sama dia Pak, karena dia mitra dan sekaligus beliau itu adalah pembina kita. Oleh orang pembina kita istilahnya nggak tunduk lah. Karena pembina kita itu secara hierarki adalah Kadis, kemudian yang paling tingginya adalah Bupati. Nah, seperti itu. Maka saya datang ke sana Pak, itu hari kedua. Saya bingung juga, saya mau dibarengkan sama saya, Wakadua udah ke Bandung. Maka saya dengan wakil sekretaris ya langsung ke SMP Negeri 1 Kota Waluya. Di sana Pak, saya tanya nih teman-teman yang viral itu, yang 6 guru, betul nggak? Kata dia, betul Pak, betul seperti itu. Nah, katanya seperti itu apa maksudnya? Maksudnya istilahnya katanya harus mengaku, harus ini, sedangkan dia nggak tahu kan? Oleh konten kreator itu ya. Nah kemudian kebetulan itu mah nggak disangka sama kita kalau cek istilah orang Sunda mah banyak. Tersangka saya bakal ketemu dengan Mr. Bro Ron itu Pak. Dia hari kedua datang ke sana. Terus saya dibilang sama komite, kemudian komite bilang Pak itu ada Pak Bro Ron dengan teman-temannya datang. Oh siap, kebetulan tuh saya mau bicara gitu kan. Datanglah masuk ke ruang kepala sekolah. Saya memperkenalkan diri ya, wah saya ketua PGRI Kabupaten. Ya siap. Nah dia nanya, mungkin ini permasalahannya nanya mengenai PIP. Sedangkan PIP menurut kita ya, apalagi saya sebagai kepala sekolah lah tahu lah yang nama PIP. PIP itu kan ada 2 di Karawang itu Pak. Pertama PIP reguler dan PIP aspirasi. Kalau PIP reguler itu datanya dari desa. Data dari desa langsung ke kepala sekolah langsung laporan ke dinas. Setelah itu maka dia dapat PIP. Itu pun pengambilannya oleh orang tua, nggak ada masalah lah. Anak pun orang tua mau memberikan sesuatu dalam artian istilahnya bekas materi dan sebagainya itu soal lain. Karena orang tua tidak ditekan untuk memberikan, karena itu adalah untuk anak-anaknya. Yang jadi permasalahan pengalaman saya ini aspirasi Pak.
Kalau aspirasi menurut saya pengalaman di sebagai kepala sekolah itu didatangi dengan katakanlah utusan atau siapa ya dari satu partai tertentu, dalam artian di sana dari DPR RI, kalau salah saya nggak bisa menyebutkan dari partai mana lah artinya gitu. aspirasi dewan aspirasi dewan banyak. Tapi dengan catatan itu harus memberikan potongan ke dia itu 20-30%. Oke. Saya di Jatisari pada waktu nolak, Pak. Karena ketika kasus di sana, saya paling tahu karena saya sebagai kepala sekolah. Menolak, tidak mau ada potongan itu. Jangan, ini bermasalah. Kenapa? Nantinya yang disalahkan adalah guru ataupun kepala sekolah. Karena istilah mereka tidak tahu dari siapa-siapa, tentu dari kita. Tolaklah Jatisari. Jatisari nggak ada masalah. Nah, yang menjadi permasalahan di sini itu adalah saya salut sekali kepada Mr. Broron. Kenapa? Dia punya data, Pak. Di suatu sekolah, ya, dia kan katanya di Depok, Bogor, kemudian di yang lain itu udah di Kerawang itu ada sudah data itu SMP Negeri 1 Kutabaluya. Hanya caranya. Itu yang jadi permasalahan. Bukan permasalahan yang enggak ada kurang mengena di hati kita sebagai Kabupaten Kerawang. Caranya dia, mungkin dia adatnya dengan ada orang sana ya, tapi caranya. Jadi menurut saya, menurut kita PGRI, seharusnya dia tanya kepada kepala sekolah yang 2020. Artinya kepala sekolah itu kan tahu, itu kejadian 2020 yang dia kejar. Itu. Sedangkan yang sekarang guru-gurunya semuanya kan istilah baru-baru semua, apalagi OPS-nya kayak gitu. Jadi saya sangat salut sekali ketika mendengar pembicaraan dia bla 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 kayak gitu. Saya salut kenapa? Dia tuh punya data lengkap, Pak. Hanya prosesnya. Ini kenapa ini kan istilah dia kayaknya ini justru saya bilang ini miskomunikasi. Kayaknya dia itu PIP aspirasi reguler itu disamakan dengan PIP aspirasi. Kalau PIP reguler kan jelas, artinya datanya dari desa, kemudian ke sekolah, kemudian juga ke dinas pendidikan kayak gitu kan. Dari berarti verifikasinya ke distrik terus baru ke pihak sekolah gitu ya. Tapi dia punya data, data dari Kemendikbud, dari dinas. Oh ini membuka ini kenapa ini bisa sama? Nah itu kan kepandaian tim dia juga, artinya bukan tim dia dari aspirasi itu. Yang seingat saya, ini pengalaman saya yang mudah-mudahan, tapi saya yakin ini sama sih seperti yang kemarin Pak Oman yang 2020 kan dia kan sebagai kepala sekolah. Dia itu kan bosnya katanya, bosnya istilahnya tidak cair. Kemudian ada orang lain yang datang, ini Pak ada PP aspirasi. PP aspirasi, tetapi Bapak harus mengeluarkan pengembalian. Tapi ini katanya nggak bermasalah. Maka oleh Pak Oman digunakanlah untuk bayar honor. Maka ke kasus Pak Oman mungkin kalau dibilang salah ya jelas salah ya Pak ya secara hukum. Tapi kan istilahnya nggak signifikan salahnya karena istilahnya ya gimana ya seharusnya pada waktu itu semuanya tanggap sih. Kalau tanggap dalam artian nggak mungkin terjadi suatu permasalahan yang sekarang. Tapi ini sekarang PGRI, kenapa PGRI sampai seperti itu? Saya ini hanya membela anggota Pak. Artinya cara-cara Mr. Broron itu mungkin istilahnya menurut kita PGRI ya itu kurang pas lah. Dia mengejar sesuatu ya. Dia kayaknya kurang pas untuk dia bicara seperti itu. Maksudnya caranya gitu Pak? Caranya kita mah Pak. Bahasanya gitu. Bahasanya kita oke. Ada penyimpangan PIP silahkan. Setuju ya Pak? Setuju saya. Saya sebagai ketua PGRI dan juga rekan-rekan pengurus sangat setuju. Kalau ada silakan aja diproses secara hukum. Sebab yang namanya oknum kan saya bilang kemarin juga bilang gitu. Oknum itu ada di mana-mana. Ya oknum di dunia ada karena istilah di departemen mana nggak ada. Apalagi sekarang di pendidikan seperti itu. Setuju. Cuma tadi caranya dia menyinggung perasaan itu. Perasaan guru. Perasaan guru bukan perasaan kita. Nah setelah itu ya kita pulang ya setelah itu. Saya melakukan rapat karena PGRI itu kolektif kolegial kan. Kolektifnya asal keputusan bukan keputusan Uyat sendiri Pak. Keputusan semua pengurus. Bang itu saya undang semuanya. Bukan urusan pribadi kan? Bukan urusan pribadi masalah ini. Maka jangan sampai istilahnya dikatakan wah ini mau Uyat. Keputusannya enggak. Saya keputusan semua, artinya keputusan kolektif. Saya undang semua ketua cabang, 30 cabang, MKKS, semuanya SD, SMP, SMA, saya undang. Maka rapat. Maka diputuskan, ada dua keputusannya Pak. Yang pertama, karena ini ada suatu
katakanlah penghinaan menurut Yeah. versi kita ya. Yeah. Versi Broron nggak tahu saya mah. Yang jelas Ada cuplikan sedikit nggak Pak bahasa penghinaan terhadap ada. Jadi gini istilahnya kan disebut istilah guru kan tolol. Kemudian istilah guru apalagi itu yang bahasa seperti itu yang ada di itu. Nah, itu yang menyinggung yang perasaan menyinggung teman-teman perasaan guru. karena guru tersebut katakanlah kurang sudah menggaru masa. Dia karena dia nggak tahu yang namanya PIP aspirasi seperti itu. Oke, lanjut. Ada Ya. Ada dua keputusan. Yang pertama kita ajukan ke ranah hukum. Oke. Sebagai warga negara yang baik ya istilahnya kalau kita berbicara siling salahkan dan semua itu mah bukan penyelesaian kan. Iya. Yang kedua kita akan demo besar-besaran. Oke. Nah, ketika itu mau diputuskan yang ranah hukum, pada waktu itu kita langsung ke Polres. Saya bicara ke lawyer Pak Egen, bilang udah alhamdulillah udah sampai di laporan Polres, tetapi untuk demo pikiran kita ya demo mah istilahnya mungkin istilahnya alternatif kan kalau terjadi sesuatu dalam artian istilahnya, tapi alhamdulillah oleh Polres ditanggapi sampai sekarang dalam artian sedang proses. Kalau demo nggak jadi Pak, kenapa? Karena kita mempertimbangkan banyak hal lah. Banyak hal. Kemudian istilahnya kita juga kan oleh petinggi-petinggi kabupaten juga dinasihati Pak jangan oke siap. Kalau itu kan udah keputusan. Jadi sekali lagi saya menghargai Mr. Broron. Karena dia punya data yang begitu akurat. Yang jadi permasalahan kita, yang jadi enggak enak kita adalah cara dia penanganan mengenai PIP. Oke. Itu yang setuju gerakan Broron untuk mengungkap data-data PIP. Siap. Tetapi tidak setuju dengan caranya. Saya ini dengan caranya dong kita ini. Itu teman-teman semuanya kan diputuskan di sini rapat. Caranya dia memperlakukan teman-teman kita kan yang namanya PGRI berdasarkan kolektif kolegial. Kolegialnya membela kolega. Ketika kolega kita dengan tanda kutip, ya kita marah loh. Boleh kan kita marah. Kenapa? Karena kita sebagai ketua PGRI Kabupaten Karawang, jiwa korsa kita akan membela Pak. Salah atau benar teman-teman kita bela dulu. Yang menyatakan salah dan benar itu adalah pengadilan. Oke. Siap. Akhirnya kan bikin laporan Pak ya? Nah iya betul, saya bikin laporan Pak. Selanjutnya gimana? Nah bikin laporan alhamdulillah udah diproses dalam artian saudara kita Pak Rona Sinaga, Pak Mr. Broron juga sudah dipanggil dan sekarang sesuai dengan keterangan dari lawyer kita masih proses. Nah mengenai proses tersebut tidak tertutup kemungkinan ini kan istilahnya ada kesalahan Pak. Mungkin Broron juga ya katakanlah istilahnya hilaf mungkin karena dia saking antusias untuk mengungkap suatu masalah yang ada di Kerawang itu seperti itu. Bahkan dia bilang, wah ini betul ada maling katanya. Silakan saja. Soalnya yang namanya maling di mana-mana pun ada. Gitu. Termasuk teman kita yang salah. Saya nggak mau ngebela Pak. Silakan aja. Orang bisa salah, bisa dikatakan salah itu kalau sudah proses pengadilan. Seperti itu. Kalau kita nggak bisa sekarang menyatakan, oh ini teman saya seperti Pak Oman. Katanya Pak Oman kepala sekolah dulu. Saya sebut ya Pak Oman ya sahabat kita. Yang Pak Oman sebagai kepala sekolah. Kita nggak bisa sebelum ada keputusan. Pak Oman salah atau benarnya. Seperti itu. Oke siap. Itu bukan ranah kita. Bukan ranah pengadilan. Nanti di pengadilan. Yang menyatakan benar atau bersalahnya. Iya betul. Akhirnya Bapak bikin laporan terus muncul bahwa Bapak ketemu Gubernur Jawa Barat. Kan Deddy Mulyadi. Apa yang disampaikan dan seperti apa ceritanya akhirnya ketemu Gubernur Jawa Barat? Kebetulan begini Pak permasalahannya. Kita kan lapor ke yang namanya PGRI Kerawang itu di bawah naungan PGRI provinsi ya. Saya lapor ke sana bla bla bla. Kemudian istilahnya kalau begitu udah aja ketemu KDM katanya gitu ya. Kita difasilitasi oleh Ketua PGRI Purwakarta yaitu Pak siapa tuh Pak Puranto ya. Ketemu aja. Nah maka saya diundang ke Pakuan dengan KDM. Ya sana alhamdulillah kita ketemu. Kita 4 orang atau 5 orang yang saya datang ke sana. Dia kata KDM bla bla, saya ceritakan kronologi sama dengan saya podcast sekarang. Saya ceritakan bla bla bla. Saya dengan Mr. Broron nggak ada masalah. Artinya istilahnya nggak benci nggak apa yang menjadi permasalahan masalahnya adalah karena dia memperlakukan teman saya yang itu seperti itu. Kalau PIP silakan, PIP mau disidik dan sebagainya terutama aspirasi silakan. Siapa yang namanya oknum ada, kita nggak membela. Bahkan istilahnya kita nggak menyatakan bahwa Broron itu mengungkap PIP salah. Saya nggak menyatakan demikian. Nggak menyatakan demikian. Akhirnya terus gimana Gubernur bilang gini, udahlah sekarang gini aja sekarang mah. Yang versi yang kedua, ya beliau kan di sana walaupun belum dilantik pada waktu itu, mungkin dia udah tahu ya istilahnya Kerawang seperti apa. Kalau Kerawang daerahnya kan panas ya. Kerawang itu gimana ya bingung juga. Orang Kerawang itu panas sekali dalam hebat tuh Kerawang itu. Istilahnya. Nah kemudian udah sekarang demo itu saya minta kalau bisa kata dia, kalau bisa jangan demo dah.
Kita kan yang namanya dia belum diangkat, dia nanti kan jadi gubernur kita. Maka saya oke, siap. Maka saya perintahkan kepada teman-teman, ya keputusan secara kolektif kan ada di kita sebagai ketua PGRI ya, pada gitu. Udah untuk demo kita pending dulu permasalahan seperti itu. Sarannya apa Bu? Saran dari KDM untuk teman-teman PGRI jadi atas begini, persoalan ini. Jadi permasalahan gini, ini kan ada suatu permasalahan. Nanti kita ada suatu titik temu lah, dalam artian kemungkinan kita dengan Broron hanya suatu diskomunikasi doang, Pak. Diskomunikasi artinya Broron ke sini ya, kita istilahnya memang ya, mungkin istilahnya Broron itu kan istilahnya untuk mengungkap suatu fakta. Dia menggunakan orang ini dulu, dalam artian istilahnya yang tadi, yang guru-guru itu. Nah itu yang jadi permasalahan baik itu. Kalau seperti Mr. Brown langsung bicara aja ke PGRI, Pak gini-gini, itu nggak ada masalah menurut saya. Maka saya nggak ada dendam dengan Mr. Brown, Pak. Misalnya seperti itu. Ketika KDM bicara seperti itu, ya saya pulang lah, saya rapat dengan pengurus semuanya. Titik akhirnya ya dia juga menyepakati bahwa kita untuk demo kita pending dulu. Bahkan sampai sekarang memang nggak ada niatan kita untuk demo, Pak. Buat apa demo seperti itu gitu. Berarti laporan di Polres itu ke Broron itu, konten kreator itu apa Pak laporannya? Nah itu mah laporannya itu ujaran kebencian terhadap guru. Terhadap guru. Itu doang kita. Kita nggak memasalahkan masalah PP, enggak. Itu PP mah istilahnya ya memang ketika dia punya data silakan ungkap saja. Ya kita sama-sama setuju bahwa guru harus kita hormati. Betul. Kita bisa seperti ini juga karena guru. Betul sekali, betul sekali. Setelah ramai ini akhirnya ada laporan. Apa langkah Bapak terhadap, kan ada pembinaan PGRI terhadap guru-guru, apa sih Pak? Saya bicara kepada teman-teman satu kalimat dalam artian gitu. Pokoknya kita sebagai orang PGRI, terutama Kerawang ya, kita harus membela guru. Apapun yang terjadi, bela aja guru dulu. Kemudian dia nyatakan salah atau benar, itu setiap pembinaan saya bicara salah, nanti pengadilan. Kita kan pokoknya lebih kita elegan, terhormat daripada kita demo bla bla itu enggak karuan. Lebih baik kita ke ranah hukum saja. Artinya ketika ada suatu permasalahan, bukan hanya dengan Pak Broron ya, atau Ronald Sina, bukan, dengan yang lain pun sama saya mengarang seperti itu. Ketika ada teman saya dalam artian dengan tersandung kasus hukum, kita kawal. Nanti kan kita juga bisa intervensi kepada Polres, nggak bisa, ke Kejaksaan kita juga nggak bisa. Silakan. Ketika memang istilah masuk ke ranah hukum, dalam artian silakan saja. Gitu. Setelah itu ramai di media sosial juga muncul foto rumah Bapak, Bapak dituduh memakan uang atau apalah Pak di media sosial. Bagaimana tanggapan Bapak? saya kalau ingat sama itu saya tertawa. Bapak lihat juga ya? Itu lihat dong, gitu beliau. Saya tertawa. Kenapa? Karena istilahnya gini, begitu saya juga nggak mau terbelenggu masalah memang yang nggak penting. Menurut saya nggak penting gitu ya. Karena itu jelas itu teror mental saya. Kita ini 9 tahun loh di PGRI. Pokoknya semuanya kita asam garam sudah kita telan lah masalah itu. Teror itu berarti teror biasa bagi Bapak. Teror. Saya bilang ke istri saya gini, HP mati. Kenapa? Oh siap. HP istri saya nggak mau dicari kemana pun nggak ada. Saya dikeluarkan itu nomor itunya selesai ya, matilah. Kemudian dia saya juga kata anak-anak yang anak saya yang di sini sarjana hukum juga yang di Kosambi, Pak di FB mati, IG mati. Oke, siap, ayo kan di Ujang lah. Umum keluarga. Ini yang jadi permasalahan begini ya. Anak saya kan istilahnya tahu kan, ketika perkembangan itu tahu, bilang dicari koruptor itu di Kerawang Info. Itu ada 2 tanda tanya bagi masyarakat yang awam, Pak. Kenapa? Betul enggak nih Pak Uyat itu koruptor? Sampai koruptor PIP 5 miliar, kemudian koruptor di satu sekolah 1,3 miliar. Saya juga tertawa, bingung juga ya, hanya Allah yang tahu permasalahan. Hanya saya dalam masalah ini ujian bagi saya Pak. Dalam artian sekali lagi saya nggak dendam terhadap orang yang mengirimkan teror seperti itu. Hanya Allah nanti yang tahu permasalahannya. Nah, alhamdulillah seiring dengan perjalanan waktu saya bisa membina keluarga saya. Udah alhamdulillah nggak ada masalah. Dan memang yang namanya manusiawi betul. Saya perasaan kok saya digini-gini apa?
Yang namanya 5 miliar itu dari mana ya? PIP itu kan lebih disalurkannya ke sekolah. Apa hubungannya dengan PGRI? Saya bingung juga permasalahan. Di PGRI kan cuma iuran doang. Iuran pun kan dibagi-bagi, artinya saya peruntukannya gitu. Kalau PIP nggak ada tadi sana, alhamdulillah Pak. Saya yang kata orang terhadap anak buah saya bilang, Pak, Bapak nggak sakit ya? Kenapa? Itu kalau saya mah sakit Bapak, sakit apa? Ya minimal Bapak dirawat lah di infus. Tapi alhamdulillah saya bisa menangani seperti itu. Bahkan hari ini seiring dengan perjalanan waktu, saya juga nggak punya rasa dendam terhadap siapapun. Karena ini merupakan perjalanan hidup saya. Dalam artian ini sudah takdir ya di sana. Hanya kita diselesaikan terhadap diri. Berarti saya pernah melakukan kesalahan yang begitu besar. Sehingga sampai dengan teror, begini-begini, seperti itu. Saya menyadari lah istilahnya. Karena kita kan, walaupun kita bukan jebolan pesantren, kita tahulah istilah, mungkin istilah ujian ini bagi saya untuk mencapai dengan tangrib kemajuan ke depan mungkin seperti itu. Naik kelas lah. Seperti itu. Siap. Prosesnya harus dijalani kan. Iya betul. Tapi keluarga gimana Pak? Kan Bapak dimunculin itu apa yang disampaikan keluarga, anak atau istri apa? Anak saya selalu monitor. Dia kan gini. Ada orang tukang cendol lewat, ya dia kan tukang, mungkin teman-teman itu kan ada di sana, dicari koruptor gitu, kan mungkin di sana wajah saya familiar, di antara Jatisari kan saya pernah ketua PGRI, pokoknya istilah pernah kan ke yang namanya ketua PGRI, mungkin diperuntukkan sekolah-sekolah juga yang gede, dalam artian itu yang di Jatisari gitu ya, ada tukang cendol lewat, dia mengatakan, nih ini rumah koruptor aja gitu, dia dengar sama anak saya, langsung nangis dia, kenapa nih kamu, kenapa? Pak, tadi ada orang tukang cendol lewat yang bilang ke kita ini rumah koruptor. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kalau rumah koruptor mungkin gede ya. Yang 5 miliar ya bikin rumah mungkin gede. Kalau kita makan ya kita mobil juga R3 dapat ini, dapat nyicil. Ya kalau sepertinya miliaran ya mobilnya juga ya mungkin dengan pasero lah apa mungkin seperti itu. Ya mungkin sawah tanah meren Bapak belikan. Kalau tanah mah alhamdulillah saya nggak punya Pak. Nih Pak, beberapa hari lalu rame di media sosial nih, saya bacain Pak. Ini Ronald Sinaga ini salah satu yaitu media sosialnya Bro Ron itu ini. Statusnya gini, selamat pagi Polres Kerawang, kapan kasus saya di P21? Saya sudah nggak sabar adu bacot di pengadilan dengan si kumis. Saya bisa buktikan ada maling di SMP Negeri 1 Kutawaluya. Kita anti hoak dan anti baper. Siap. Bahkan dia bikin status, permisi abang-abang. Kasus saya jangan kelamaan, saya khawatir yang lapor saya mati tua. Supaya kelar dan jelas semua. Cepetan dikit napa. Saya yang di LP kok jadi saya yang paling semangat. Sambil ketawa. Oke. Saya juga tertawa. Yang kedua tuh, yang masalah mati tua. Saya mah sebagai orang ya katakanlah punya beriman lah gitu. Dikit-dikit saya beriman lah. Yang urusan mati urusan Allah. Urusan yang di atas. Tidak tua, tidak muda, kalau udah ditakdirkan sama Allah dipanggil selesai. Ya kemudian istilahnya yang tadi beliau itu saya serahkan aja ke Polres Kerawang ya. Seperti apa? Karena kita udah secara hukum kita udah menyampaikan ke Polres Kerawang. Kemudian mengenai lanjut atau tidak, dalam artinya PDC tergantung kita ya seperti itu. Nah sekarang gini aja permasalahan, Mr. Boron, saya nggak dendam terhadap Anda, nggak dendam. Hanya cara-cara Anda, kita introspeksi diri sendiri aja. Permasalahan mungkin istilahnya kita yang nggak bisa bahwa Pak Uyat sebagai ketua PGRI paling benar, saya enggak. Kemudian Mr. Boron juga menyatakan bahwa dia paling benar, nggak ada. Nanti pengadilan yang menentukan itu kalau kita mau lanjut. Kalau nggak lanjut, kita harus sendiri-sendiri saja. Mungkin cara-caranya beliau itu sampai-sampai sekarang kita lihat beliau bukan keputusan si kumis, bukan Pak. Kita itu keputusan 40.000 guru Kabupaten Kerawang. Bahkan mau demo, saya buat apa demo? Permasalahan enggak itu kan itu. Bukan keputusan pribadi Bapak. Bukan keputusan pribadi saya. Kalau tuh sekarang saya diserang, mungkin istilah ada diskumunikasi dengan dia. Oh, karena istilahnya masa istilah 40.000 guru kemudian datang ke Polres, kemudian membuka buat LP kan nggak mungkin. Prosedurnya kan harus per orang, artinya ketua PGRI-nya. Saya ke Polres Kerawang itu atas desakan semua guru yang 40.000 di Kabupaten Kerawang seperti itu. Anapun sekarang ada sesuatu, saya kira diskomunikasi doang dengan dia. Saya yakin apa yang diucapkan oleh dia, saya diskomunikasi dengan saya. Oke, siap. Salah penafsiran lah seperti itu menurut saya. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir. Siap. Kalau ketemu Bro Ron, apa yang ingin Bapak sampaikan? Oke, siap. Saya
tetap yang namanya PGRI Kabupaten Karawang, PGRI saya sebagai pimpinannya di PGRI, saya ingin guru di Kabupaten Karawang dihargai. Itu. Baik. Saya yakin ketika Bron masuk ke itu tujuannya bagus untuk istilahnya mengungkap satu fakta. Tetapi cara dia itu menurut kita di PGRI Kabupaten Karawang itu kurang tepat. Artinya kurang tepat. Kenapa? Karena ada kalimat-kalimat dengan tanda kutip lah seperti itu. Kalau kita ketemu aja, contohnya sekarang di ketemu mempertemukan kita PGRI, oh siap kita mah. Kenapa itu? Tapi yang namanya satu permasalahan, penyelesaian satu masalah bukan hanya di pengadilan doang, Pak. Kita juga secara kekeluargaan. Ya seperti itu. Ada di dasar hukumnya juga ada seperti itu. Berarti kalau ketemu Bron itu satu permintaannya ya? Saya ketika bertemu dengan dia, tolong hargai PGRI. Kita jangan semua didistrikkan semuanya bahwa guru itu salah. Kita kan nggak yang 40.000 guru paling yang salah berapa orang, Pak? Iya. Oknum-oknum kan ada. Oknum itu ada, siap. Oke, cukup Pak. Oke, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama Pak. Sukses selalu PGRI. Amin. Siap. Terima kasih tadi sudah berbincang-bincang dengan Ketua PGRI. Beliau berpesan, Ketua PGRI, kalau ketemu Bron, salah satu permintaannya adalah hormati PGRI, hormati guru. Oke Pak? Siap. Setuju? Siap. Terima kasih. Ketemu lagi di titik temu selanjutnya. Semoga bisa ketemu dengan Bron. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.